Sujud syukur. Ada orang dengar anaknya lulus sidang skripsi, lulus dari kampusnya, dia main sujud aja, wudu kagak, apa kagak, mana lagi di rumput lagi di air Petra. Tahu air Petra enggak? Begitu gitu, main sujud aja dia, sujud. Iya, habis main bola gol gitu. Nah gitu, sujud. Nah, itu benar apa salah dia? Salah. Dapat ganjaran, dapat dosa? Dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Ibadah enggak ikut aturan, ngarang-ngarang sendiri, dosa. Ada aturannya sujud syukur tuh. Ada aturannya. Kita nih lagi main di air Petra, dapat kabar anak kita lulus dari kampusnya. Enggak mesti sujud karena syaratnya kurang. Cukup kita baca alhamdulillah. Kalau pengen sujud ntar, kalau kita udah wudu, udah pakai mukna ngadep kiblat, baru pakai aturan yang tadi 7. Umpamanya kiblatnya sono gitu ya, biar kitanya benar. Niat kitanya. Iya baik. Jadi niat kita, umpamanya bahasa Indonesia aja, bahasa Arab takut ngapalin susah. Gitu, nawaitu sajdata syukri sunatan lillahi ta'ala, susah bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja, aku niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Ngomong begitunya di hati, pada bareng sama takbir Allah, di hatinya aku niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala, di hatinya begitu tuh. Jadi Allahu Akbar, tuh udah Allahu Akbar, tuh namanya udah 2 rukun. Niat udah, takbiratul ihram udah, tinggal turun nih sujud nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuh, sujud. Bacanya subhanarabbil a'la 3 kali dah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Habis begitu langsung duduk tasyahud akhir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makasih ya Allah, anak saya udah lulus jadi sarjana ya Allah, makasih. Begitu. Namanya sujud syukur namanya. Begitu. Itu aturannya begitu. Aturan sujud syukur. Jangan main sujud-sujud aja. Sujud syukur. Sujud syukur. Apa tuh sujud syukur? Sujud yang dikerjakan karena salah satu 3 faktor. Itu sujud syukur. Pertama, karena mendapatkan nikmat yang mendadak. Mendadak. Yang kedua, karena dihindarkan daripada bala dan malapetaka. Ketiga, karena melihat orang yang maksiat
yang terang-terangan. Namanya disebut sujud syukur. Jadi sujud syukur itu sujud yang memotivasi adanya sujud karena rasa syukur ama Allah subhanahu. Yang pertama karena ada nikmat mendadak. Kita kerja di kantor, tiap bulan dapat gaji. Nih kebetulan tanggal 1, jadi dapat gaji umpama berapa, 5 juta. Dapat gaji tuh 5 juta. Tuh yang kayak begitu tuh namanya nikmat mendadak apa bukan? Hah? Bukan, nikmat bias. Yang kayak begitu kagak perlu sujud syukur. Enggak perlu karena bukan nikmat mendadak. Tapi kita dapat bonus dari perusahaan, itu namanya masih disuruh sujud sebab kategorinya nikmat mendadak. Sholat 5 waktu habis sholat zuhur. Ini sholat zuhur nih kategorinya nikmat mendadak apa kewajiban? Jadi habis sholat zuhur tuh kudu sujud syukur enggak? Hah? Habis sholat zuhur? Hah? Jadi penyebab ada sujud syukur ada berapa? Apa-apa? Mendapat nikmat yang mendadak. Mendadak tuh tidak biasa. 2, dihindarkan dari bala dan malapetaka. 3, melihat orang maksiat yang terang-terangan. Kita habis sholat zuhur, itu perlu sujud syukur enggak? Kenapa? Itu mah kewajiban. Begitu. Kudu itu mah. Jadi bukan nikmat enggak ada ajarannya habis sholat zuhur sujud, habis sholat asar sujud syukur. Namanya ngarang-ngarang sendiri ajarannya. Temen gue begitu, enggak ngaji dia. Kita jangan begitu. Tapi kalau ada orang habis sholat zuhur sujud syukur, benar apa salah? Ada orang habis sholat zuhur nih sujud syukur, benar apa salah? Benar apa salah? Ini kurang kencang juga nih. Kedengeran nggak? Benar apa salah? Bisa benar, bisa salah. Kan kita nggak tahu. Dia ngerjainnya karena karena orang lain mah kita tidak boleh buruk sangka. Kalau orang lain mah mungkin dia habis dapat nikmat, kecuali dia dongeng. Kalau pengen tahu benar salahnya, tanya aja. Begitu. Tuh begitu. Kepo enggak. Biar benar. Dan kita biar enggak nyalahin orang. Daripada diem aja nyalahin orang. Jadi bahaya. Begitu. Jadi bahaya. Jadi dapat nikmat yang mendadak. Itu diajarin oleh agama sujud syukur. Anaknya lulus ujian, termasuk nikmat mendadak enggak ini? Mendadak apa biasa? Mendadak. Sebab bisa lulus, bisa enggak.
Begitu. Kayak bonus bisa dapat, kalau gaji mah pasti dapat. Nah, itu namanya yang biasa. Begitu. Nikmat mendadak. Dua, dihindarkan dari bala dan malapetaka. Ada kebakaran, rumah kita enggak kena, itu juga kudu sujud syukur karena dihindarkan dari bala dan malapetaka. Begitu, bala dan malapetaka. Suruh sujud syukur. Tapi jangan di depan orang yang rumahnya kebakar. Itu bukan sujud syukur. Namanya apa? Syukurin. Namanya bukan sujud syukur itu. Salah dia, salah. Nanti diajarin di mana ngerjain. Ada orang naik motor bareng-bareng, teman kita bannya bocor, kita enggak. Tuh namanya dihindarkan dari bala. Sunat sujud, tapi jangan di depan dia. Berarti dapat nyukurin namanya. Salah dia. Tapi ada sujud syukur. Begitu. Kayak begitu. Ketiga, yang sujud syukur tuh ada orang terang-terangan. Ada orang nih terang-terangan ngobrol aja, ngegosip, lagi ngomongin orang gibah. Tuh namanya lagi melaku kita sujud syukur depan dia. Iya. Enggak, kenapa? Alhamdulillah kita jaga. Nanti berhenti kalau depan dia ada orang lagi ibadah. Itu begitu. Sujud syukur namanya. Nah, sujud syukur ini ada aturan. Ada aturannya. Aturannya sujud syukur ini kayak sholat. Kayak sholat. Kudu punya wudu. Begitu. Dua, kudu nutup aurat. Biasa pakai mukna kalau ibu-ibu gitu. Ketiganya menghadap kiblat. Begitu tuh. Ini aturan namanya. Aturan sujud syukur. Ini namanya syarat nih, syarat. Syaratnya begitu. Di samping itu ada rukunnya. Sujud syukur nih, ada rukunnya. Ada 7 rukunnya sujud syukur. Ada 1, niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat bareng dengan takbiratul ihram. Itu 1. 2, takbiratul ihram. 3, sujud 1 kali. 4, tumakninah dalam sujud. 5, duduk sesudah sujud. 6, salam. 7, tartib. Tuh aturannya tuh. Biar benar. Ada 7 tuh. Ada 7. Ada 7. Sujud syukur. Ada orang dengar anaknya lulus sidang skripsi, lulus dari kampusnya, dia main sujud aja, wudu kagak, apa kagak, mana lagi di rumput lagi di air Petra. Tahu air Petra enggak?
begitu, gitu, main sujud aja dia, sujud, iya, habis main bola gol, gitu. Nah gitu, sujud, nah itu benar apa salah dia? Salah. Dapat ganjaran, dapat dosa? Dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Ibadah enggak ikut aturan, ngarang-ngarang sendiri, dosa. Ada aturannya sujud syukur tuh. Ada aturannya. Kita nih lagi main di RPTRA, dapat kabar anak kita lulus dari kampusnya, enggak mesti sujud karena syaratnya kurang. Cukup kita baca alhamdulillah. Kalau pengen sujud ntar, kalau kita udah wudu, udah pakai mukna, ngadep kiblat, baru pakai aturan yang tadi 7. Umpamanya kiblatnya sono gitu ya, biar kitanya benar. Niat kitanya. Iya baik. Jadi niat kita, umpamanya bahasa Indonesia aja, bahasa Arab takut ngapalin susah. Gitu, nawaitu sajdata syukri sunatan lillahi ta'ala, susah bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja, aku niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Ngomong begitunya di hati, pada bareng sama takbir Allah, di hatinya aku niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala, di hatinya begitu tuh. Jadi Allahu Akbar tuh, udah Allah Akbar tuh namanya udah 2 rukun. Niat udah, takbir ihram udah, tinggal turun nih sujud nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar tuh, sujud. Bacanya subhan rabbil a'la 3 kali dah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Habis begitu langsung duduk tasyahud akhir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makasih ya Allah, anak saya udah lulus jadi sarjana ya Allah, makasih. Begitu. Namanya sujud syukur namanya. Begitu. Itu aturannya begitu. Aturan sujud syukur. Jangan main sujud-sujud aja. Ada nggak yang main sujud-sujud aja? Yang mana orangnya? Waduh, salah. Ini harus diingat-ingat ngaji nih, biar benar. Jadi enggak boleh main sujud-sujud aja tuh, salah. Begitu. Sujud syukur mah ada aturannya. Ada aturannya. Wis bacanya subhan rabbil a'la 3 kali. Nanti udah salam baru ngomong sebisa kita. Apa makasihnya sama Allah? Silahkan. Itu namanya sujud syukur. Dagang begitu Bu, untung, hari ini bukalah cuntung, sujud syukur. Begitu tuh, karena enggak pasti, namanya enggak biasa. Begitu terima kasih sama Allah, sujud syukur. Tapi ngadep kiblat, jangan saya ngadepnya apa ini utara, ya Allah, ntar ngadep utara. Ini enggak, ngadep kiblat, pakai mukna biasa. Nggak boleh kayak orang main bola, habis gol main sujud aja. Mana pakai celana pendek, pakai sepatu. Begitu tuh, nyontok ikut Mamma Mia. Begitu, menang jadi juara, sujud aja.
Begitu, begitu lomba hadroh, menang main sujud udah jadi panggung, punya wudhu juga kagak. Ini nggak bener ini, namanya enggak ngaji. Oh belum tahu, tapi ajarannya ini dari 14 abad yang lalu. Kita ini disuruh belajar dari umur 15. Ini udah umur 15 belum? Oh belum. Kalau belum nggak apa-apa. Oh iya, kalau belum wajib. Kalau yang belum wajib. Lah ini kan dari dulu. Makanya diingat-ingat dah. Saya ini pengen ngaji ini nggak mau saya ngajinya banyak-banyak. Ngajinya dikit ngerti. Dikit ngerti. Jadi nanti ibu bisa dipraktekkan dengan anak-anaknya. Orang nanya ibu tahu. Begitu. Jadi ngaji nggak usah gede kitab ini. Saya bakal berupaya sekuat tenaga. Nanti bab mens akan saya panjangkan, insya Allah sepanjang-panjangnya. Begitu. Iya, artinya sepanjang-panjangnya bisa saja 1 tahun masih ngurusin men saja. Maksudnya sepanjang-panjangnya. Karena kita harus tahu perempuan ini banyak masuk neraka bukan gara-gara enggak ibadah, karena enggak bisa membedakan mana men, mana bukan men, mana batas men, mana tidak. Apalagi habis makan apa itu pil KB atau suntik, itu akhirnya ngacak, ini men apa bukan, akhirnya dianggapnya men padahal bukan. Ini banyak perempuan tuh. Jangankan yang nggak ngaji, yang ngaji aja nggak tahu. Bener nggak? Tuh iya. Begitu. Bagaimana aturan agamanya? Ini gua nih men nggak teratur. Bukan nggak teratur, ada aturannya. Diatur. Nanti bakal dibedah. Insya Allah moga panjang umur, sehat walafiat. Kita berupaya pada babnya nanti, bab haid, kita akan bedah sepanjang-panjangnya. Jadi biar luas, biar tahu bagaimana kalau kita istihadah, kapan men kita. Kalau nggak tahu men kita, udah nggak teratur, batasnya kapan, ciri-cirinya bagaimana dan bagaimananya, supaya kita bisa mengetahui ketika men tidak teratur, kapan kita sholat, kapan kita tidak sholat, bagaimana aturan agamanya. Insya Allah biar kita ngajinya kitab ini saja, tapi kita tuntas narangin urusan-urusan keperempuan supaya jelas, supaya kita faham tentang men. Padahal kita udah mandi, habis itu tahu-tahu ceret aja. Ini men apa bukan? Begitu. Jadi nanti bakal kita ngaji, diterangin panjang lebar tentang men, ciri-cirinya apa di fisiknya, ciri-ciri di darahnya apa, ntar diterangin. Kalau orang men itu ciri di fisiknya suka pegal, kadang begini. Di pinggangnya suka begini. Saya waktu men begitu. Jadi di kitab tuh udah diterangin begitu. Semua ciri-ciri ada, jelas begitu, enggak bakalan meleset. Walaupun enggak amin, saya yakin begitu. Ada cirinya, ada.
lengkap. Nanti kita bedah biar paham. Begitu yang kayak begitu, biar paham begitu. Tapi nanti dibedah pada babnya begitu. Bab haid nanti sesudah menyelesaikan bab-bab ini. Jadi balik lagi, sujud syukur kayak begitu tuh aturannya. Andai ibu enggak mau subhana rabbil a'la, bacanya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu asluhal bihaulihi wa quwwati fadabarakallahu asluhal. Silakan. Tapi wis daripada begitu kudu ngapalin puyeng subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Itu juga ada hadisnya begitu. Ada hadisnya. Jadi biar ibunya enggak ngapal-ngapalin lagi. Jadi puyeng kalau ngapalin lagi. Tuh begitu tuh. Nanti doanya sesudah salam. Baru doa bahasa Indonesia yang kita bisa makasihnya. Begitu. Tuh sujud syukur. Nah, kalau enggak punya wudu, haram. Haram sujud syukur. Kalau enggak punya wudu. Jangan sekali-kali nyontoh orang di TV, baru diumumin dapat hadiah langsung sujud. Punya wudu juga kagak. Mana habis kencing cebok aja kagak dia. Begitu. Main begitu aja. Ini parah dia. Jadi kita harus benar tuh. Begitu harus benar. Kemarin aja nih Ramadan sedikit kredit. Biasanya saya itu kalau nyampe Jeddah, saya ajarin sujud syukur. Kemarin karena bandaranya bukan bandara haji, tapi bandara internasional. Ada miss sedikit, jadi sujud syukur dikerjakan tidak semua jamaah. Biasanya semua jamaah turun dari pesawat, kumpul di tempat di Madinatul Hujjaj di bandara haji, lalu wudu, sujud syukur. Terima kasih sama Allah bisa injak bumi Mekah. Itu di buku tuntunannya ada. Sujud syukur. Terima kasih sama Allah. Ini diatur. Namanya sujud syukur. Pokoknya apa aja yang dapat nikmat. Begitu, silakan aja sujud syukur. Dan itu ganjarannya besar. Kayak sholat, aturannya ada takbir, ada salam. Itu sujud syukur.